Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, bab 2, buku-buku berbicara. Kita akan belajar subbab A, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur, ada di halaman 29 sampai dengan 36. Baik, ibu langsung membahas. Buku-buku berbicara. Pertanyaan pemantik anak-anak, di mana masyarakat dapat membaca buku secara gratis? Ibu memberi alternatif jawaban. Masyarakat dapat membaca buku secara gratis di perpustakaan umum milik pemerintah, di taman-taman bacaan milik komunitas atau kelompok sukarelawan, atau di situs web. Pertanyaan kedua, apakah setiap orang dapat mendirikan taman bacaan untuk masyarakat? Ya, pada dasarnya setiap orang dapat mendirikan taman bacaan untuk masyarakat, asalkan tempat maupun buku-bukunya juga sudah tersedia anak-anak. Mari kita amati gambar pembuka bab 2 dan mendiskusikan hal-hal berikut ini. Untuk gambarnya sudah ibu kutipkan anak-anak. Pertanyaan ke-1, judul bab ini adalah buku-buku berbicara. Apakah maksudnya? Maksudnya buku menjadi sarana belajar, sarana berkomunikasi, karenanya buku seperti dapat berbicara saat menyampaikan pengetahuan. Pertanyaan kedua, apakah kalian pernah melihat tempat berkumpul seperti itu? Pernah. Pertanyaan ketiga, jika pernah, di manakah kalian melihatnya? Di perpustakaan umum di kotaku. Kalau di kota Blitar ada perpustakaan Bung Karno anak-anak. Ini perpustakaan umum kalau di kota Blitar. Pertanyaan keempat, apakah ada tempat berkumpul seperti itu di dekat rumah kalian? Ibu menjawab ada, karena di dekat rumah ibu memang ada tempat berkumpul seperti itu. Jika tidak, di mana biasanya warga masyarakat di sekitar kalian berkumpul? Di lapangan, di rumah-rumah, dan di tempat ibadah. Pertanyaan keenam, apa yang biasa dilakukan warga di tempat itu? Berolahraga, berbincang-bincang, dan beribadah. Pertanyaan ketujuh anak-anak, jika di wilayah kalian ada tempat seperti itu, apa yang akan kalian lakukan untuk membuatnya lebih baik? Dijadikan tempat yang lebih bermanfaat seperti untuk bermain dan belajar. Subbab A, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Di sini ada teks yang berjudul tabu, nanti anak-anak bisa membaca sendiri teksnya. Lanjut ke kegiatan 1 anak-anak, mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur sederhana. Fungsi teks prosedur adalah menyampaikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan oleh pembaca. Isi teks prosedur berupa kalimat perintah, langkah pembuatan, proses melakukan sesuatu, atau cara menggunakan sesuatu yang dituliskan secara beruntun dan sistematis. Oleh karena itu, biasanya teks prosedur menggunakan angka yang berurutan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Contoh prosedur sederhana dapat kalian amati pada infografik berikut. Ini kita cermati anak-anak infografiknya. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Langkah ke-1, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Langkah kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan sela jari. Langkah ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Dan langkah kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Dalam cerita, kalian kadang menjumpai paragraf yang memuat prosedur atau urutan melakukan sesuatu. Teks tabu memuat prosedur memberi makan dan minum sapi yang dilakukan oleh Isrul.
Kalian dapat mengubah paragraf-paragraf tersebut menjadi teks prosedur. Perubahannya dapat kalian amati seperti pada contoh di bawah ini. Ini teks prosedurnya memberi makan dan minum sapi. Yang A peralatannya, yang ke-1 parang yang tajam, kedua alat mencacah, ketiga ember. Lanjut yang B, bahannya yang ke-1 rumput, kedua air hangat, ketiga garam. Yang C, langkah-langkah. Yang ke-1, pilah rumput dengan cermat, siapa tahu ada benda berbahaya yang dapat tertelan oleh sapi. Yang kedua, cacah rumput dengan parang, ukuran cacahan tergantung usia sapi. Usia sapi dewasa, ukuran cacahan kira-kira 10 cm. Ketiga, letakkan 2 ember di depan sapi, 1 untuk wadah rumput, 1 untuk wadah air minum. Keempat, isi ember pertama dengan cacahan rumput. Kelima, isi ember kedua dengan air hangat yang dibubuhi sedikit garam. Lanjut ke kegiatan kedua anak-anak, mengeksplorasi kosakata dalam teks cerita. Bacalah kembali teks tabu dan eksplorasilah kosakata berikut ini. Ada memadai kosakatanya, hidayah, respons, tradisi, bungkam, mutlak, sepercik, dan ibu menambah kosakata hiruk pikuk, melenguh, dan hamparan. Yang A, langkah pertama adalah mencari maknanya dalam kamus cetak atau digital. Ingat, suatu kata dapat memiliki lebih dari satu arti anak-anak. Yang B, langkah kedua, buatlah kalimat dengan kata tersebut. Kalian boleh menambahkan kata lain yang menurut kalian menarik untuk dieksplorasi. Tabel berikut ini dapat kalian gunakan sebagai contoh. Tabel 2.1 mengeksplorasi kosakata. Di sini ada kosakata tabu anak-anak. Arti kamus, di sini ada huruf N kecil. Ini merupakan label kelas kata anak-anak, nanti Bu jelaskan. Hal yang tidak boleh disentuh, diucapkan, dan sebagainya karena berkaitan dengan kekuatan supernatural yang berbahaya. Ada risiko kutukan, pantangan, larangan. Contoh kalimatnya, berjalan di depan orang tua tanpa berkata permisi dianggap sebagai hal tabu. Selanjutnya, Ibu menjelaskan label kelas kata anak-anak. Label ini berguna untuk mengetahui kategori kata. KBBI membagi label kelas kata atas 7, yaitu yang ke-1 A kecil untuk kata berkategori adjektiva. Ini kata sifat anak-anak. Ini nama lainnya adalah kata sifat. Yang kedua ADV kecil, ini untuk kata berkategori adverbia anak-anak. Ini kata keterangan, tulis di sini. Kata keterangan. Yang ketiga ada N kecil, ini untuk kata berkategori nomina. Ini kata benda. Yang keempat, NUM kecil, num, untuk kata berkategori numeralia. Ini kata bilangan anak-anak. Yang kelima, P untuk kata berkategori partikel, ini kata tugas anak-anak. Ini. Yang keenam, pronoun untuk kata berkategori pronomina, ini merupakan kata ganti anak-anak. Dan yang ketujuh, V kecil untuk kata berkategori verba atau kata kerja. Baik, Ibu mulai dari kosakata yang ke-1 yaitu memadai anak-anak. Arti kamus memenuhi syarat, keinginan, dan sebagainya mencukupi. Contoh kalimatnya, sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan olahraga siswa di SMP Nusantara sudah cukup memadai. Kosakata kedua, hidayah, arti kamus, petunjuk atau bimbingan dari Allah SWT. Kalimatnya, contohnya, Aditya sangat berharap orang tuanya mendapat hidayah sehingga dia diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya di kota. Kosakata berikutnya, respons anak-anak, arti kamus, tanggapan, reaksi, jawaban. Contoh kalimatnya, imbauan dari kepala sekolah untuk merawat ruang terbuka hijau di sekolah mendapat respons yang positif dari seluruh warga sekolah. Kosakata selanjutnya, tradisi anak-anak, arti kamus, adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.
Contoh kalimatnya, karapan sapi atau pacuan sapi merupakan tradisi khas masyarakat Pulau Madura. Selanjutnya kosakata bungkam anak-anak, arti kata tertutup tentang mulut. Ini contoh kalimatnya, Dito terpaksa bungkam ketika mendapat nasihat dari kedua orang tuanya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kata hatinya. Selanjutnya mutlak anak-anak, arti katanya mengenai segenapnya, segalanya, seutuhnya. Contoh kalimatnya, Dita mutlak harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya meski kadang ia merasa enggan. Sepercik, ini arti kata dalam kamusnya Ibu mengambil percik anak-anak. Artinya adalah titik-titik air yang berhamburan, recik-recik, renjis. Contoh kalimatnya, penjelasan program pendidikan dari kepala desa memberikan sepercik harapan bagi anak-anak di kampung itu untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Kosakata selanjutnya, hiruk pikuk anak-anak, arti kata gaduh, ramai ribut sekali, riuh rendah. Contoh kalimatnya, suasana hiruk pikuk di pasar itu membuatku merasa ingin segera meninggalkan tempat itu. Selanjutnya kosakata melenguh anak-anak, artinya adalah mengeluarkan bunyi lenguh, menguak, tentang lembu, rusa, dan sebagainya. Lembu itu artinya sapi anak-anak itu. Contoh kalimatnya, sapi-sapi dalam kandang itu melenguh bergantian tak sabar menunggu Irul memberi mereka makan. Selanjutnya kosakata hamparan, arti katanya sesuatu yang dihamparkan, tikar, permadani, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, pemandangan hamparan sawah yang menghijau itu sangat menyejukkan mata. Catatan kecil, kata manakah yang lebih sering kalian gunakan? Di sini ada kata hidayah dan hidayat. Kata bakunya adalah hidayah anak-anak. Di sini kata bakunya hidayah, Ibu di peta ini. Untuk hidayatnya tidak baku. Selanjutnya ada kata praktek dan praktik. Yang baku adalah praktik. Ini yang harus kita gunakan, berarti yang praktik di sini. Selanjutnya ada kata respon dan respons. Ini yang baku respons, yang tidak baku respon. Tampak dan nampak, yang baku adalah tampak di sini. Yang tidak baku adalah nampak. Ada antri dan antre. Ini yang baku adalah antre anak-anak. Yang tidak baku adalah antri. Lembab dengan akhiran B, di sini lembab dengan akhiran B. Ini yang baku adalah lembab yang ada di sini yang berakhiran B. Aksesori dan aksesoris, ini yang baku aksesori ini anak-anak. Ini untuk aksesoris ini tidak baku. Di kelas 7 kalian belajar kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalian dapat menentukan kata yang baku dan tidak baku dengan membuka kamus atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menurut kalian mengapa ragam kata baku dan tidak baku muncul dalam komunikasi? Ibu memberi alternatif jawaban. Ragam kata baku dan tidak baku muncul dalam komunikasi karena kata baku digunakan oleh penutur yang mempertimbangkan lawan bicara, isi pembicaraan, dan kondisi pembicaraan. Kalau untuk pembicaraan yang resmi ini menggunakan kata baku anak-anak, karena ini merupakan kata yang sebagai rujukan di masyarakat. Sedangkan kata tidak baku digunakan karena kebiasaan penutur dalam pengucapan kata-kata yang dipengaruhi oleh dialek daerah ataupun kata serapan yang masih asing. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.